Halo teman-teman narator Google. Kali ini saya akan membahas film yang bergenre horor dari Vietnam. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang berjudul dan film pun dimulai. Cewek cantik ini bernama Lee. Dia adalah seorang mahasiswi yang ingin bercita-cita menjadi seorang penyanyi terkenal. Dia tinggal satu kosan bersama teman baiknya yang bernama Huyen. Selain sibuk kuliah, Lee juga bekerja sebagai backing vokal dari penyanyi terkenal yang bernama Phong, yang ada di awal scene. Dan saat jam pelajaran selesai, Lee dan Huyen mendapatkan kabar jika Phong telah meninggal bunuh diri. Berita kematian Phong tersebar di mana-mana. Phong diduga bunuh diri setelah video mesumnya tersebar di dunia maya. Tuy nhiên, danh tính của họ vẫn chưa được xác định. Lăng của cha mà đi theo con đường ca hát và tự tạo nên. Setelah mengetahui kabar itu, Lee langsung pulang ke rumah ayahnya untuk menenangkan diri. Ba ơi, con nhớ ba nên về thôi. Senang dikunjungi anaknya, ayah Lee selalu berpesan agar Lee tidak menjadi seorang penyanyi. Ayah Lee takut jika Lee nanti berkelakuan seperti ibunya. Ayahnya tidak ingin melihat Lee berpakaian seksi dan menjadi pecandu narkoba. Dạ. Sementara makan dengan ayahnya, tiba-tiba seorang polisi datang mencari Lee untuk dimintai keterangan soal kematian Phong. Tôi là ba của nó. Sang ayah yang sudah memperingatkan Lee untuk tidak bernyanyi, sangat marah setelah tahu Lee bekerja sebagai penyanyi latar dan telah membohonginya selama ini. Bác Bình, các anh cứ đưa nó đi, cho khuất mắt tôi. Saat dimintai keterangan oleh polisi, Lee seperti ketakutan untuk mengatakan pelaku yang menyebarkan video mesum Phong yang menyebabkannya bunuh diri. Cùng cô tới bữa tiệc. Cô biết hay chưa? Polisi juga menunjukkan sebuah boneka yang dimiliki Phong sama dengan yang dimiliki Lee. Namun Lee mengelak jika boneka yang dimilikinya ada kaitannya dengan Phong. Bởi vì cô cũng có một con. Có. Con này em mua đại ngoài chợ thôi. Lee langsung terbayang kejadian sebelum Phong meninggal. Hubungan mereka sangat dekat. Namun Lee sepertinya menyukai Han yang tidak lain adalah produser sekaligus kekasih dari Phong. Anh Khánh. Phong sudah menganggap Lee seperti saudaranya sendiri, dengan melebihkan bayarannya dengan penyanyi latar yang lain untuk membayar kosnya yang selalu menunggak. Em cũng đóng góp như mấy chị kia mà nhận nhiều hơn. Em ngại lắm. Anh thấy thần thái hôm nay của em Tidak lama berselang, Phong datang di ruang ganti dan sangat senang karena konsernya berjalan sangat lancar. Dia juga berterima kasih ke boneka kesayangannya yang bernama Yuki, karena dia anggap selalu membawa keberuntungan untuknya. Bây giờ chị em đói quá. Mình đi ăn. Phong juga memberikan kado kepada Lee, karena sebentar lagi dia akan ulang tahun. Isi kado itu adalah sebuah boneka yang sama dengan kepunyaan Phong, dengan maksud agar keberuntungannya bisa menular kepada Lee. Namun Lee tidak menceritakan kedekatan dirinya dengan Phong kepada polisi, karena dia tidak ingin terseret kasus kematian Phong. Polisi akhirnya tidak mendapatkan keterangan apapun dari Lee. Dan saat di kos, Lee hanya mengenang Phong dengan memandang hadiah boneka darinya. Namun tidak lama berselang kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba keran air di kamar mandi mengalir sendiri. Dan saat Lee ingin mengeceknya ke kamar mandi, ada kejadian horor terjadi yang membuat Lee sangat ketakutan.
Melihat darah muncul dari pembuangan kamar mandi, Li langsung lari dan memberitahu Huan jika ada banyak darah di kamar mandi. Namun setelah Huan mengeceknya tidak ada apa-apa di sana. Làm gì có máu? Setelah kejadian itu, Li langsung ke rumah Fong yang masih berduka untuk meminta maaf di depan fotonya. Entah apa yang disembunyikan Li sehingga merasa sangat bersalah atas kematian Fong. Dan saat akan pulang, Li bertemu dengan ayah Fong yang kesal dengannya karena tidak mau menceritakan kejadian sebelum Fong meninggal, di mana Li bersamanya saat itu. Con như chị Phương bị chuốc thuốc. Namun Li tetap pada pendiriannya untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Fong meninggal. Dia langsung pergi dari kediaman Fong. Walaupun ayah Fong sudah memohon kepadanya untuk mengembalikan kembali nama baik Fong. Con xin lỗi chú. Tidak lama berselang, Li langsung dihubungi oleh seseorang dan mengancamnya jika membuka mulut atas kematian Fong, maka dia akan bernasib sama seperti Fong. Enam bulan berlalu, Li tidak lagi mendapatkan teror dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Li sibuk dengan kuliahnya bersama Huan dan teman-temannya yang lain. Dan saat mereka nongkrong di kantin, mereka mendapatkan brosur kompetisi bernyanyi yang akan disiarkan langsung di YouTube. Teman-teman Li menyarankannya untuk ikut, dan mereka yakin Li akan memenangkan kompetisi itu. Đóng tiền điện tiền nước nữa. Nhìn vậy mà không phải vậy. Mendapat dukungan dari teman-temannya, Li akhirnya mengikuti lomba bernyanyi itu. Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Li hanya menjadi juara kedua di lomba itu. Và giải thưởng đã thuộc về bạn. Xin mời Trân Anh tiến lên sân khấu. Xin mời nhà tài trợ lên trao giải. Mua giải hả mấy má? Giọng con đó hát kẹo kéo tao thấy cũng. Setelah mendapatkan hasil yang mengecewakan, Li dihampiri ibu-ibu yang bernama Tam. Dia juga memiliki boneka seperti Li. Karena sama-sama memiliki boneka, Tam mentraktir Li dan teman-temannya makan di restoran. Người tỷ năm có một. Nhưng mà không biết quy ra được tiền điện tiền nước. Saat asik menikmati makanan, ibu-ibu itu menyarankan Li untuk mengganti bonekanya dengan boneka Kumatong. Rồi em làm phép. Boneka Kumatong adalah boneka yang sudah diberkati oleh dukun, dan boneka itu akan selalu memberikan keberuntungan kepada pemiliknya. Trước giờ em Ibu itu mengambil contoh dari Fong, yang menurutnya suaranya biasa saja, tetapi dia memiliki karir yang cemerlang karena boneka yang dimilikinya selalu membawa keberuntungan untuknya. Dương lên thành thần tượng vì nó nuôi con ma thông đó. Búp bê nó chỉ là hình hài thôi. Cái quan trọng á, là nó sẽ quyết định vận hạn của em. Saat Li dan Huan sampai di kosan mereka, Li kepikiran apa yang dikatakan ibu yang mentraktir mereka tadi. không có job mà còn không có bồ nữa chứ. Namun Huan tidak setuju dengan keinginan Li yang ingin memiliki boneka Kumatong. Menurut Huan, saat Fong masih hidup, dia memang terlahir dari keluarga yang sudah kaya, dan kekayaan serta ketenarannya bukan dari boneka yang dimilikinya. Namun Li tetap pada pendiriannya, dia ingin terkenal seperti Fong dan menjadi kaya raya. Keesokan harinya, mereka langsung ke rumah dukun yang disarankan oleh Nyonya Tam. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak boneka di lantai yang tersusun rapi, dan beberapa orang yang sedang antri untuk mendapatkan boneka Kumatong. Dan saat Li akan mengambil boneka yang sudah diberkati oleh sang dukun, dia merasa heran dengan boneka itu, karena boneka yang sudah diberkati itu sama persis dengan boneka yang dimiliki Fong. Phụ kiện rồi thần thái. Li akhirnya memberi nama boneka itu dengan nama Na. Dia harus merawat boneka itu seperti anaknya sendiri agar selalu mendapat keberuntungan. Di hari pertama bersama boneka Kumatong,
Lee tidak sengaja bertemu dengan Kan, pria yang sudah lama dia taksir yang sedang olahraga pagi. Ông Khánh mà mày mê đó hả? Hello anh Khánh, con Ly nó núp ở đây này. Karena lama tidak pernah bertemu, Kan mengundang Lee untuk ke kantornya. Dia berencana mencari penyanyi baru setelah Phong meninggal. Setelah pertemuan itu, Lee terlihat sangat bahagia. Dia yakin jika pertemuan mereka bukanlah kebetulan, tapi disebabkan karena boneka Kumatong yang baru dia miliki. Scene pun berganti. Lee langsung datang ke kantor Kan untuk tes vokal yang didengarkan langsung oleh Kan sendiri. Setelah tes vokal, Kan mengajak Lee makan siang. Dia sangat terkesan dengan suara Lee dan merekrutnya masuk ke perusahaannya. Ăn mừng ca sĩ mới của công ty. Thiệt hả anh? Thiệt. Tụi anh sẽ phải sớm. Setelah diterima masuk di perusahaan Kan, karir Lee semakin melejit dan mendapat beberapa fasilitas dan tinggal di rumah mewah. Để em yên tâm làm việc. Mong làm thích chỗ này. Setelah apa yang telah dia dapatkan, Lee berterima kasih kepada boneka Kumatong miliknya karena telah membantu membuatnya menjadi penyanyi terkenal. Chào hai cưng. Lee juga datang ke rumah Ibu Nam bersama Huan untuk menghadiri pertemuan orang-orang yang memiliki boneka Kumatong seperti miliknya. Trời ơi, thích quá. Namun Huan seperti tidak betah berada di sana, karena mereka semua berbicara dengan boneka mereka masing-masing, seolah-olah boneka itu hidup. Setelah acara selesai, Lee ingin berbincang berdua dengan Ibu Nam. Apakah dia bisa kembali meminta sesuatu lagi ke boneka Kumatong? Cưng muốn cầu gì? Tiếng À, tài lộc. Ternyata Lee belum puas dengan apa yang telah dia miliki. Dia ingin meminta pria yang dicintainya yaitu Kan menjadi kekasihnya. Scene pun berganti. Kan mengundang Lee makan malam romantis berdua. Namun kejadian aneh kembali terjadi lagi setelah sekian lama. Lee merasa orang-orang yang ada di restoran itu sedang melihatnya dengan sinis. Mereka seperti tidak menyukai kedekatan dirinya dengan Han. Setelah makan malam yang romantis itu gagal, Lee langsung pulang dan membayangkan orang-orang yang melihatnya dengan sinis setelah Kan menyebut jika restoran tempat mereka makan adalah restoran kesukaan Phong semasa dia masih hidup. Keesokan harinya, orang-orang yang ada di kantornya pun tidak menyukai dirinya karena telah mengambil semua kepunyaan Phong saat masih hidup, teman baiknya sendiri. Dan saat Lee sendirian di studio rekaman, kejadian horor terjadi lagi. Dia melihat hantu Phong di dalam studio dan berdiri di tempat yang biasa dia tempati saat masih hidup. Untung saja Kan langsung datang di saat yang tepat. Setelah beberapa kali diteror oleh hantu Phong, Lee kembali lagi mengingat asal mula masalah yang membuat Phong meninggal bunuh diri. Lee dipertemukan dengan salah satu produser terkenal oleh sahabatnya di pesta. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Lee langsung mau ikut bergabung dengan mereka. Để Thi uống đi đã rồi ăn nói. Nào. Vẫn còn hơi khô.
Nhưng anh thấy Produser những bất itu menawarkan Lee satu lagu yang akan membuat karirnya langsung melejit. Namun dia harus datang ke rumah sahabatnya itu dan mengajak Phong untuk ke sana. Cái này, cơ hội này lớn quá. Sam, Nếu em thấy ngại, em có thể mời theo Phương. Em sẽ dễ nói chuyện hơn đấy. Setelah selesai pesta, Lee langsung mengajak Phong yang juga berada di pesta itu untuk ke rumah sahabatnya karena Lee akan dijadikan penyanyi terkenal oleh sang produser. Namun Phong justru melarang Lee untuk terus bergaul dengan mereka, karena Phong tahu, sang produser terkenal sangat licik. Namun Lee yang goblok dan haus akan ketenaran, terus memaksa Phong untuk ikut bersamanya. nghe lời chị đấy. Setelah mengingat kejadian itu, Lee langsung dikagetkan lagi dengan kemunculan hantu Phong di studio rekaman. Em xin lỗi, em mang hợp đồng thôi. Penna ơi. Setelah diteror hantu Phong beberapa kali, Lee bukannya tobat, dia malah kembali berdoa di boneka kumatongnya, agar segera mendapatkan Kan menjadi kekasihnya. Trên đời này, Ngồi đi em. Keesokan harinya, Lee kembali menemui Kan untuk menyanyikan satu lagu ciptaannya. something burning. Don't you dare. Baby ông dần, đất canh vực kiên thành. Đêm nay, tình đưa với lửa. Don't play with fire. Setelah video klip lagunya selesai, Kan sangat puas dengan hasilnya, dan video klip itu langsung trending di YouTube. Berkat lagu itu, karir Lee semakin menanjak dan memiliki banyak fans di mana-mana. Singkat cerita, Kan membuat pesta untuk merayakan kesuksesan lagu yang dibuatnya untuk Lee. Dan di tengah-tengah pesta, Lee menyuruh Hwan untuk pulang lebih dulu karena Han mengajaknya minum. Trước nha. Tụi tao đi tăng 2. Namun Hwan justru memperingatkan Lee agar tidak ikut minum di pesta itu. Namun namanya juga orang jatuh cinta, apapun akan dilakukan untuk orang yang dicintai. Lee justru menuduh Hwan cemburu dengan kedekatan dirinya dengan Kan, yang membuat Hwan kecewa mendengarnya. Lee dan Kan akhirnya mabuk dan bertemu di tempat yang lebih sunyi dan mereka berdua cipokan di sana. Juga tidak lupa mereka sekalian bercocok tanam. Namun belum juga sampai puncak, tiba-tiba hantu Phong datang kembali dan mengganggu percocok tanaman mereka. Sao vậy? Em không sao. Keesokan paginya, Lee masih teringat kejadian semalam saat melihat hantu Phong, dengan wajah yang sangat marah padanya. Dan Lee kembali teringat kejadian saat mereka berdua datang ke rumah sahabatnya untuk menemui produser yang akan memberinya lagu. Chào Ly Coco. Phương, đây là anh Cường, bạn em. Để anh đưa tụi em vô trong nha. Xin mời. Ternyata, mereka dijebak oleh sang produser. Minuman Lee dan Phong sudah diberi obat agar mereka berdua tidak sadarkan diri. Vậy là một ly duy nhất nha. Uống thôi. Cheers. Setelah mereka berdua pingsan, sang produser dan teman-temannya memperkosa mereka berdua dan merekamnya.
Jika mereka berani melaporkan kelakuan mereka, maka video itu akan disebarluaskan di internet. Lát sau đó làm sao nhá. Dạ. Saat Lee sedang sendiri di apartemennya, dia mendapatkan kiriman bunga duka dari orang yang tidak dikenal. Dan anehnya, fotonya terpampang di bunga itu. Ai là người gửi vậy? Em không biết nữa. Chắc là gửi lộn rồi đó. Lee penasaran sekaligus ketakutan. Dia yakin jika bunga itu dikirim oleh orang yang menginginkan dirinya segera mati. Namun siapakah orang itu? Tidak lama berselang, HP Samsungnya berbunyi. Ternyata yang mengirim bunga itu adalah produser yang memperkosa mereka malam itu. Dia kembali mengajak Lee untuk berpesta lagi bersama mereka. Jika Lee tidak mengikuti apa yang mereka inginkan seperti yang Phong lakukan, maka video asusilanya juga akan disebar ke internet. Saat itu Phong bersikeras tidak mau menuruti keinginan mereka. Dan hasilnya saat bertemu wartawan, video bokep Phong disebarluaskan dan disaksikan oleh banyak wartawan. Chị Phương, chị có thể giải thích về việc này được không? Akibat dari tersebarnya video itu, Phong akhirnya bunuh diri di kamar mandi yang ada di awal scene. Dia tidak tahan lagi dengan banyaknya hujatan yang datang dari penggemarnya sendiri. Dan semua itu disebabkan oleh Lee yang tolol ini, yang sudah dilarang oleh Phong saat mau ke pesta itu. Karena tidak ingin karirnya hancur dan bernasib seperti Phong, akhirnya Lee kembali ke rumah Nyonya Nam untuk memberitahu masalah yang sedang dia hadapi. Namun Nyonya Nam juga tidak bisa membantunya, meskipun Lee memiliki boneka Kumatong. Nyonya Nam mengatakan, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan sihir menggunakan janin manusia yang sudah mati. Dan mau tidak mau, Lee akhirnya mengikuti saran dari Nyonya Nam tersebut. Chào thầy. Dan ritual itu akan dilakukan di apartemen milik Lee. Sang dukun akan memasukkan arwah sang janin ke dalam boneka Kumatong milik Lee, sehingga boneka itu akan memiliki kekuatan lebih untuk menghabisi orang-orang yang menjadi penghalang Lee. Rốt Sam Long đã vào bé Na và được thầy triệu tập. Setelah ritualnya selesai, Lee langsung berdoa ke boneka Kumatong untuk membunuh salah satu dari 3 orang yang memperkosanya saat di pesta. Hãy bảo vệ mẹ khỏi người xấu. Cả cũng chỉ vì mẹ tham vọng, không có cứu nổi mẹ không bé Na. Dan benar saja, keesokan harinya, salah satu pelaku tewas mengenaskan bersimbah darah. Sementara itu, Huan datang ke apartemen Lee. Dia memberitahu Lee kalau dia telah diskors oleh kampus karena terlalu lama bolos. Namun Lee tidak memperdulikan lagi kuliahnya. Dia lebih fokus mengurus karirnya. Padahal bapaknya sudah bilang untuk sekolah baik-baik. Saat Huan masuk ke kamar Lee, Huan merasa jika apartemen yang ditempati Lee menjadi sangat menyeramkan. Dia juga terkejut melihat sebuah ruangan khusus di apartemen itu yang berisi boneka Kumatong dan banyak sesajen. Mày đang làm gì đó?
Tidak hanya itu, Huan juga kaget. Ada foto pria yang baru saja meninggal di samping boneka Kumatong milik Lee, dan beritanya viral di internet. Huan yang tidak mengenal pria itu menanyakannya kepada Lee, kenapa foto itu ada padanya. Dan karena Huan sudah melihat semuanya, Lee akhirnya menceritakan semua kejadian yang dia alami bersama Phong. Người mời tao với Phương tới bữa tiệc đó với Phương rồi cho người quay clip lại. Chị Phương không chịu nghe theo lời nó. Kể cho tao nghe. Tidak mau kehilangan apa yang sudah dia miliki sekarang, Lee meminta ke boneka Kumatongnya untuk melindunginya. Namun faktanya berkata lain. Salah satu pelaku yang memperkosanya justru tewas mengenaskan. Chính bé nào đã giết thằng đó để bảo vệ tao. Mày mụ mị đầu óc rồi. Merasa Lee sudah gila dan melampaui batas, Huan mau menyingkirkan boneka itu darinya. Tapi Lee menolaknya dan justru mengusir Huan keluar dari apartemennya. Là ma quỷ mày hiểu không? Con búp bê này làm người ta lụ. Mày để tao yên đi. Keesokan harinya, Lee merasa dirinya sudah melampaui batas seperti kata Huan. Dia langsung menemui Nyonya Nam untuk menanyakan kenapa boneka Kumatongnya membunuh pria yang memperkosanya. Dan untuk mengakhiri semua ini, Lee mau mengembalikan boneka iblis itu ke Nyonya Nam. Nyonya Nam yang mendengar itu, justru marah dan berkata kalau Lee tidak tahu berterima kasih kepadanya. Nyonya Nam juga memperingatkan Lee, kalau arwah yang berada dalam boneka itu akan marah besar kepada Lee, karena diperlakukan seperti ini. Beberapa hari setelah Lee berniat mengembalikan boneka Kumatong miliknya, kejadian aneh pun terjadi. Saat dia pulang dari kantor, pembantu Lee mendengar sesuatu yang berisik dari dalam kamar boneka Kumatongnya. Có ai đó cào vô tường. Cái tiếng đó nó phát ra từ trong bể thờ. Nghĩ là con mới nuôi mèo. Pembantunya mengira jika itu adalah suara kucing milik Lee. Chị thấy gì? Lee akhirnya memberanikan diri memeriksa sendiri kamar itu. Namun tidak ada kucing di dalamnya. Tapi anehnya boneka yang ada di dalam kamar itu berpindah tempat. Dan terdapat beberapa cakaran di dinding. Setelah kejadian itu, malamnya Lee kembali mendapat gangguan dari arwah boneka Kumatong. Lee langsung terbangun dari tidurnya dan menganggap semua itu adalah mimpi. Tapi anehnya seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cairan yang ada di boneka Kumatong. Keesokan harinya, Lee berencana akan membuang boneka Kumatongnya di tempat sampah. Tiba-tiba HP-nya berdering. Dia mendapatkan pesan dari pelaku pemerkosanya yang masih hidup. Mereka mencurigai Lee yang membunuh salah satu sahabat mereka. Karena takut, Lee tidak jadi membuang boneka Kumatong miliknya. Dia langsung meminta bonekanya untuk membunuh dua orang pelaku yang mengancamnya. Không hại mẹ. Hãy trả thù cho mẹ.
Tidak menunggu lama, kedua pelaku yang tersisa akhirnya ditemukan tewas oleh kepolisian. Sementara itu, Huan yang sendirian di kos, tiba-tiba lampu kamarnya mati, dan Huan mendengar ada sesuatu di dalam kamar mandi. Dan saat Huan mengecek suara itu, tiba-tiba Huan teriak ketakutan. Dia langsung lari keluar dari kamarnya. Dan saat menyeberangi jalan, dia tertabrak mobil Avanza dan tak sadarkan diri. Mendengar kabar Huan kecelakaan, Li langsung menuju rumah sakit untuk melihat kondisinya. Merasa ada yang aneh dengan kecelakaan Huan, Li langsung menemui Nyonya Nam untuk menanyakan, apakah ini ulah boneka kumatong miliknya? Karena Huan kecelakaan setelah memperingatkan Li, jika Nyonya Nam dan kelompoknya adalah penipu dan sedang dicari oleh pihak kepolisian. Mendengar pernyataan Li, Nyonya Nam mengatakan jika Huan hanya mengada-ngada. Kesal dengan jawaban Nyonya Nam, Li langsung memperlihatkan berita yang dia terima dari Huan, jika gedung Nyonya Nam telah disita oleh polisi. Nyonya Nam langsung membantah berita itu. Dia mengatakan jika gedungnya tidak disita, melainkan pindah ke tempat yang lebih besar karena bertambahnya anggota mereka. Namun Li tidak percaya begitu saja dengan perkataan Nyonya Nam. Tôi chỉ thấy có con điên đang ngồi ở đây. Sampai akhirnya Nyonya Nam keceplosan jika Li sudah mendapatkan semuanya termasuk Han. Li Heng tidak pernah memberitahu namakan kepada Nyonya Nam, akhirnya semakin menambah kecurigaannya. Setelah kembali dari rumah Nyonya Nam, Li langsung ke ruangan boneka kumatongnya. Dia mencurigai ada sesuatu di dalam boneka kumatong itu. Li akhirnya membongkar boneka itu, dan betapa terkejutnya Li. Dia menemukan kamera pemantau di dalamnya. Merasa telah ditipu, Li langsung menceritakan masalahnya kepada Kan yang kebetulan datang ke apartemennya. Namun anehnya, reaksi Kan justru biasa saja seperti sudah mengetahui semuanya. Dan terkejutnya Li, ternyata otak dari semua ini adalah Kan sendiri. Dia sengaja melakukan ini agar mengetahui pelaku yang telah memperkosa Phong kekasihnya. Dialah yang membunuh ketiga pelaku yang memperkosa Phong. Dengan bantuan kamera yang ada di dalam boneka kumatong Li, dia mengetahui identitas pelaku dan membunuh mereka semua. Dan dia jugalah yang telah mencelakai Huan saat sendirian di kosannya. Dia melakukan itu karena Huan selalu berusaha menghalangi rencananya. Dan akhir dari rencananya itu adalah membunuh Li, yang telah menutupi identitas pelakunya selama ini. Sebelum Li mati, dia memohon kepada Kan untuk memberitahu ke semua orang kalau dialah penyebab Phong mati bunuh diri. Chị Phương đã cảnh báo em về những người đó. Trong clip có 3 thằng đeo mặt nạ mỗi ngày để bảo vệ. Em xin lỗi chị. Setelah membongkar semuanya, Kan membiarkan Li tetap hidup untuk menanggung kesalahan yang telah dia lakukan. Namun Li sudah terlanjur malu pada semua orang. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.